Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ternak, salam satu hobi tentunya untuk rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah masuk ke channel kami yaitu di Edi Puyuh Jambi tentunya. Matur nuwun banget pokoknya untuk rekan-rekan yang mungkin masih dalam tahap-tahap proses belajar ataupun mungkin yang dalam tahap-tahap apa ya, belum mengenal puyuh di channel saya. Mudah-mudahan insya Allah sedikit membantu masalah perkembangan di dunia ternak puyuh tentunya. Rekan-rekanku baik yang dari seluruh Nusantara, memang di sini saya buka di channel saya itu ajangnya untuk diskusi, ajangnya untuk kita tanya jawab, kemudian ya sama-samalah kita memecahkan di sini. Biar supaya terkesan saya tidak menggurui, saya bercerita itu hanya sebatas pengalaman saya yang pernah saya alami, karena ternak saya itu kalau nggak salah hampir 10 tahunan juga ya, lika-liku dalam ternak puyuh itu memang sudah saya hadapi. Saya bercerita, saya memberi saran itu hanya sebatas pengalaman, kawan. Bukan berarti saya ingin menggurui, saya ingin mengajari, enggak. Kita sama-sama belajar di situ. Kenapa saya terbuka? Kenapa saya lebih memilih untuk pembelajaran seringkali dengan jarak jauh ya? Biar supaya kawan-kawan itu yuk kita sama-sama berhasil dalam ternak puyuh. Nah, gitu kawan ya. Ini coba dari Purwakarta hadir Pak. Assalamualaikum, sehat selalu Pak. Maaf Pak, mau tanya, kalau mau ternak puyuh di ruangan tertutup, seperti ruangan kontrakan, petak, mohon pencerahannya. Kekurangan dan kelebihan. Soalnya banyak kontrakan kosong. Daripada terbengkalai. Nah, mana nih? Daripada terbengkalai. Ya, daripada terbengkalai, mending dipakai untuk ngontrak puyuh. Kontrakan nganggur nih ceritanya. Kontrakan nganggur. Apakah bisa di ruangan tertutup kita ternak puyuh? Nah, terus ya daripada nganggur terbengkalai, ya ngapa nggak dikontrakkan saja, Mas? Direhab terus dikontrakkan gitu. Jadi bisa nambah penghasilan lagi. Kalau puyuh ini kan kalau kita mau pelihara puyuh itu kan mau mendapatkan hasil itu kan perlu hitungan waktu lagi ke depan. Dari nol sampai 2 bulan mulai bertelur kan. Nah, itu lama prosesnya. Kalau kita ngontrakkan kan begitu orang masuk jebret tanda tangan sekian bulan, sekian tahun, selesai urusan. Baik, kita bahas di sini. Kalau di ruangan tertutup, Mas. Kalau di ruangan tertutup, terus terang saja kurang bagus. Kurang bagus. Karena apa? Ini kalau kumpul panas nih. Puyuh ini. Puyuh ini panas. Terus kemudian kita harus rajin membuangi kotoran. Kalau di setiap hari itu harus membuangi kotoran kalau ruangannya tertutup. Kalau ruangannya tertutup, itu kita harus membuangi kotoran setiap harinya. Karena apa? Kalau pengap, apalagi di tengah hari, terik matahari, banyak itu kejadiannya. Kemarin yang dikenali itu daerahnya kayak gitu juga. Malah dia pakai kontainer kanan kiri itu. Kayak kontainer itu saya masuk, wah panas saya nggak betah. Saya bilang, Pak, ini mestinya dibuka. Pakai jendela, ada anginnya. Pak mau pakai kipas blower, Pak. Kurang efektif ya. Kecuali kalau bangunan kita tinggi, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau bangunan kita hanya 3 meter, sedangkan ini saja hampir 2 meter, nah ini pengap nanti kejadiannya, Mas. Kejadiannya itu terlalu pengap di ruangan itu, timbulnya nanti penyakit, senot. Kalau ruangannya lapang nggak masalah. Tapi kalau yang namanya kontrakan kan saya rasa sempit. Modal kipas lagi kita. Pakai kipas lagi kita. Kipas pun kalau tidak ada pembuangan angin, hanya berputar di situ, itu kurang efektif juga. Saya takutnya di situ kita nekat ternak, tapi ternyata kandang nggak ada sistem apa namanya, sistem keluar masuknya udara itu kurang bagus ya. Apa namanya?
sirkulasinya kurang bagus, masuk udaranya nggak bisa, nah itu nanti yang ditimbulkan kotorannya ini nanti nggak bisa kering. Karena nggak kena udara, karena nggak kena angin gitu. Yang ditimbulkan apa? Pengap jadinya. Sesudah pengap ya itu tadi. Enak ukurannya gini mas, kalau mau dicoba nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita masuk ke kandang, kita rasakan di situ. Kalau memang kita betah di situ, ya kan? Kalau kita memang betah bau baru masuk kok bau kok pengap. Kita aja nggak betah, apalagi ternak gitu loh. Mungkin kalau diupayakan blower, ada input outputnya, mungkin bisa. Sistem blower, artinya nyedot. Artinya ada blower yang nyedot, kemudian ada yang buang, input output. Nah itu, keluar masuknya udara kita atur lewat blower. Nah itu kemungkinan bisa gitu loh. Kalau kandang saya terus terang, ya sirkulasinya memang saya buat sedemikian rupa. Ya, itu di belakang itu, nah itu masih kebun. Di belakang itu kita menggunakan kawat ram. Kalau malam kita tutup. Ya, kalau malam kita tutup. Kemudian kalau siang kita buka. Kemudian yang atasnya juga seperti itu. Ya, sirkulasinya seperti itu. Nah, yang sebelah kiri juga seperti itu. Ini penetasan semua di situ. Nah, ini. Ya, ini. Itu panel untuk netasinya. Di samping-samping sana itu masih kebun. Itu terbuka kita. Ruangannya kita agak sedikit terbuka. Gitu ya, untuk atasnya seperti itu. Langit-langitnya seperti itu. Karena apa? Sirkulasi ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menentukan ternak juga. Kalau terlalu pengap, nanti hasilnya pun itu nggak akan bagus ya. Nanti takutnya sumber penyakit itu semuanya itu ngumpul di situ gitu loh. Tapi ya kalau mau diakali silahkan, atau dibikin ventilasi udaranya seperti apa, atur sirkulasinya seperti apa. Yang penting jangan 100% itu tertutup betul. Setidaknya 50% itu terbuka lah. Ada jendelanya, mungkin ada sirkulasi udara yang bisa keluar masuk, biar supaya tidak pengap. Kalau bangunannya tinggi 4 meteran ke atas sih nggak masalah. Tapi kalau bangunannya rendah, dari atapnya itu jaraknya rendah, saya takutnya nanti kepanasan. Terus setelah kepanasan nanti malah timbulnya puyuhnya banyak yang stres. Kalau banyak yang stres nanti malah angka kematiannya tinggi. Kan malah repot jadinya. Ya, mungkin hanya itu rekan-rekanku. Terima kasih yang sudah mempertanyakan ini dari Purwakarta. Purwakarta itu daerah mana ya? Jawa Tengah ya, perbatasan itu. Purwakarta, Purwokerto. Nah, itu. Terima kasih rekan-rekan yang ada di Purwakarta semuanya. Salam kenal dari Edi Puyuh Jambi, yang dari Jambi. Memang sama-sama kita pembelajaran di sini karena ruangannya ini kan yang dipertanyakan tadi tertutup ya. Ruangan tertutup. Kalau ada blower sih nggak masalah. Keluar masuknya ada blower nggak masalah. Tapi kalau tertutup 100% betul, waduh, agak khawatir juga saya. Karena nguap ini semuanya. Ya puyuh ini kalau sudah berdekat-dekatan itu nguap mas. Nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita apa ya, intinya sirkulasi udara itu harus kita pikirkan lah. Kalau pengap nanti kotorannya basah, begitu kotorannya basah, waduh, bukan main di ruangan nanti. Ya, mungkin hanya itu. Salam sukses selalu untuk rekan-rekan yang ada di Purwakarta. Jangan lupa tetap semangat ya, berinovasi, berinteraksi pokoknya dengan kita-kita semuanya. Tetap setia di jalur peternakan puyuh. Salam sehat selalu. Kurang lebih mohon maaf, salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.